Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Pamili Widakdo. Saya adalah peserta latsar angkatan ke-13 tahun 2020 di program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini adalah tempat saya mengabdi dan melaksanakan tugas dan pokok saya sebagai seorang dosen. Pada kesempatan kali ini juga saya akan coba menjalankan aktualisasi isu optimalisasi pembelajaran blended learning pada Mula Warman Online Learning System untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman di masa pandemi COVID-19. Di sini saya mencoba mengoptimalisasikan pemanfaatan MOLS untuk pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan memanfaatkan metode blended learning. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi merupakan dasar-dasar nilai dari seorang PNS atau ASN, dan saya akan coba menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Tahapan awal saya melaksanakan konsultasi dengan koordinator program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, yaitu Ibu Islamiyah Mkom. Di sana saya menjabarkan terkait dengan 4 kegiatan yang akan coba saya lakukan di program studi Sistem Informasi. Dari sini saya juga mendapatkan ide-ide, masukan, dan juga saran yang bersifat membangun. Konsultasi selanjutnya untuk kegiatan aktualisasi dengan Ibu Islamiyah dilakukan menggunakan WhatsApp, mengingat pandemi COVID di Kota Samarinda yang semakin meningkat. Tahapan selanjutnya saya berkonsultasi dengan mentor saya dalam kegiatan aktualisasi di Latsar CPNS, yaitu Ibu Insinyur Budi Nining Widarti STMM. Beliau juga selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Konsultasi pertama dilakukan secara langsung dengan bertemu di fakultas dengan membahas progres-progres yang telah saya lakukan dari kegiatan Latsar CPNS. Namun karena pandemi COVID yang meningkat di Kota Samarinda, sehingga Ibu Nini menyarankan saya untuk berkonsultasi melalui WhatsApp atau bisa juga menggunakan media email. Namun saya sudah berjanji nanti mendekati 100% saya harus berkonsultasi secara langsung. Dan saya menyarankan juga untuk menggunakan Zoom meeting. Ya, karena memang di sini kita memanfaatkan teknologi informasi agar saya mendapatkan banyak masukan, banyak ide-ide, banyak saran. Kegiatan pertama aktualisasi saya adalah pembelajaran metode blended learning menggunakan MOLS untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Perkuliahan dimulai tanggal 2 September 2020. Tahap awalnya adalah pertama kita membuat sebuah kelas di MOS, yaitu untuk menyimpan materi-materi pembelajaran, video pembelajaran, buku ajar, RPS dan RPP, yang dimana nanti kalau mahasiswa itu join atau bergabung ke kelas tersebut di MOS, itu mereka sudah bisa melihat materi-materi atau bisa mendownload materi yang telah saya persiapkan di dalam sana. Jadi tahapan awalnya adalah pertama ada koordinasi dengan mahasiswa, yaitu ada koordinasi dengan cuttingnya. Jadi kita berikan kode kelasnya. Setelah kode kelasnya kita berikan, maka otomatis diberikan juga ke teman-temannya, maka dia akan bergabung ke kelas kita. Setelah mereka bergabung ke kelas kita, nah di situ mereka bisa melihat tuh materi-materi pembelajaran semua lengkap. Lalu kita lakukan dengan Zoom, ya, Zoom meeting. Jadi blendednya itu adalah kita tatap muka dengan Zoom. Jadi kita bagikan dulu schedule-nya, jadwalnya ke mereka, lalu dilaksanakan kuliah tatap muka. Nah, kuliah tatap muka ini prosesnya dilakukan di MOS, mulai dari absensi, ya kan, pretest, lalu ada juga post-test, ya kan, lalu juga ada perkuliahan. Jadi di sini mahasiswa tidak perlu bingung lagi mencari materi, karena materi sudah saya upload semua, video pembelajaran juga sudah siap, lalu ada juga buku ajar atau modul itu sudah siap. Jadi mereka bisa nyoba. Bahkan setelah saya gunakan metode ini, banyak mahasiswa tuh bertanya di luar konteks, dalam artian mereka lebih coba dahulu, jadi mencoba duluan gitu.
Kadang-kadang mereka bertanya hal-hal yang mereka tidak tahu dan sesuai dengan yang saya targetkan memang. Jadi lebih aktif, lebih kreatif, lebih mandiri juga. Begitu ada tugas mereka bahkan ingin nambah-nambahin nih, kalau saya yang kadang-kadang ini harusnya nggak usah nggak apa-apa gitu, tapi mereka ingin gitu. Jadi terus kita laksanakan juga evaluasi agar kita juga paham apakah mereka merasa senang atau mereka merasa nyaman dengan adanya MOS ini. Setelah dilaksanakan juga evaluasi menggunakan Google Form. Hasilnya ada di laporan saya. Kegiatan aktualisasi kedua saya adalah FGD atau Forum Group Discussion untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Jadi di sini saya akan coba mengundang dosen-dosen, terus praktisi, rekan sejawat juga, lalu juga kalangan mahasiswa dan juga dari kalangan industri. Tujuan saya adalah untuk mendapatkan update terkait dengan informasi dan kebutuhan pangsa kerja untuk pemrograman dan juga untuk dasar-dasar pemrograman tentunya. Jadi di sini tahapan pertama adalah konsultasi ke program studi atau ke koordinator program studi. Lalu yang kedua konsultasi juga dengan mentor. Yang ketiga saya akan membuat surat undangan resmi dari prodi untuk mengundang teman-teman yang juga berasal dari luar perguruan tinggi, dari industri dan lain-lainnya. Lalu juga selanjutnya saya juga harus mempersiapkan materi ajarnya, yaitu ada video pembelajaran, RPS, RPP, buku ajar, dan itu semua sudah disiapin dalam prosesnya. Kemudian pada pelaksanaannya ditentukan tanggal 12 September 2020, yaitu pada hari Sabtu. Pelaksanaan sendiri menggunakan Zoom meeting. Setelah dilaksanakan pada saat itu banyak sekali masukan yang saya dapatkan. Jadi perkembangan teknologi dan juga kebutuhan saat ini, apalagi dengan adanya pandemi COVID, ternyata beberapa ada perubahan. Seperti RPS dan RPP-nya sedikit ada perubahan karena harus menggunakan Zoom meeting, sehingga bahasa pemrograman digunakan juga tetap, tapi strategi pembelajaran yang berbeda. Yaitu harus menggunakan blended learning dan juga harus mahasiswa dituntut aktif untuk belajar, nyoba. Bahkan kalau perlu kita memanfaatkan coding secara online atau remote ya. Lalu tidak lupa juga saya meminta untuk adanya evaluasi dari para peserta yang hadir untuk kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan. Lalu yang terakhir tidak lupa juga ada daftar hadir untuk mengetahui kehadiran teman-teman dari peserta. Itu saja sih. Kalau selanjutnya kegiatan aktualisasi saya yang ketiga adalah pengembangan sistem transparansi nilai yang ada di MOS. Jadi di sini saya coba mengembangkan sebuah sistem untuk penilaian yang ada di MOS agar lebih transparan, akuntabilitasnya juga terjaga, dan juga mempermudah dalam proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi di sini tahapannya saya berkoordinasi dan juga berkonsultasi dengan pihak LP3M terkait dengan pengembangan dari sistem yang ada di MOS untuk kebutuhan akreditasi atau standar layanan yang ada di MOS. Lalu saya juga konsultasi juga dengan Kaprodi terkait juga dengan kebutuhan yang ada di program studi sistem informasi. Lalu yang selanjutnya saya juga berkonsultasi dengan mentor saya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dan juga ide-ide yang ada di dalam sistem nantinya. Oke, tahap selanjutnya saya membuat mockup. Mockup itu rancangan sebuah aplikasi. Jadi di sini kalau kita bicara tentang rancangan aplikasi, kita blueprint sebuah teknologi. Jadi sini saya rancang gimana caranya agar antara dosen dan mahasiswa itu dapat berkomunikasi dengan mudah. Bahkan nilai itu tidak lagi jadi suatu momok yang membingungkan gitu. Jadi ada komunikasi, ada transparansi. Lalu kalau ada mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas, itu dosen bisa tahu gitu. Dan tidak lagi ada alasan, maaf Pak saya lupa, maaf Pak saya terlambat, dan lain-lain. Karena di sistem di MOS itu untuk penilaiannya itu sudah sangat transparansi. Jadi begitu tidak mengerjakan, maka akan ada informasi atau pemberitahuan. Ada di sistemnya dan labelnya juga ada. Ada warnanya juga. Jadi tujuannya saya ingin buat sistem-sistem tersebut itu mempermudah ya. Apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Jadi gimana caranya agar mereka tuh tetap aktif, tetap mau mengumpulkan tugas dan juga mau belajar ya. Jadi di sini sistemnya sudah dibuat. Jadi juga ada komunikasi, bisa chat antar dosen dan mahasiswa. Tujuannya membicarakan terkait dengan juga nilai dan juga pembahasan terkait dengan tugas. Jadi misalnya tugasnya mengalami kendala, itu bisa berkomunikasi melalui media chat yang ada di MOS yang telah akan saya tambahkan nantinya. Oke,
Sistem akhirnya selesai dibuat oleh tim pengembang. Saya berkoordinasi dengan tim pengembang saya itu melalui media Zoom meeting, karena memang kalau untuk ketemu langsung itu tidak bisa. Jadi saya akan berikan ke tim pengembang saya atau programmer saya itu berupa blueprint, dan kalau mereka bingung, mereka tinggal menghubungi saya lewat Zoom meeting. Dan alhamdulillah sekarang sistem tersebut telah digunakan, dan juga saya juga melakukan namanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana tingkat kemudahan, lalu ada manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa dan juga dosen dalam pengembangan sistem transparansi nilai tersebut. Selanjutnya, kegiatan aktualisasi saya yang keempat adalah battle coding. Battle coding merupakan kegiatan lomba yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan juga kreativitas dari mahasiswa untuk mengimplementasikan dasar-dasar pemrograman yang telah mereka pelajari di kelas. Selanjutnya, tahapan pelaksanaannya adalah pertama, saya berkonsultasi dengan Kaprodi terkait dengan kegiatan yang akan saya laksanakan terkait battle coding tersebut. Lalu yang kedua, saya berkonsultasi juga dengan mentor terkait dengan kegiatan battle coding, yaitu kegiatan keempat, aktualisasi saya, dan mendapat support dan dukungan dari Kaprodi dan juga mentor. Selanjutnya, tahapan ketiga saya adalah membuat materi atau bahasanya kuis ya, atau soal-soal yang akan digunakan untuk battle coding tersebut. Jadi soalnya tidak hanya monoton dari internet, tapi dari studi kasus. Dan biasanya saya buat berdasarkan pengalaman saya dalam pemrograman. Di sini studi kasus yang saya targetkan adalah mungkin yang lagi hot saat ini, mungkin seperti COVID, ada juga anti korupsi, dan juga mungkin pilkada dan lain-lain. Itu bisa dibuat dalam bentuk program. Jadi bikin program-program sederhana di mana mereka bisa nyoba, ternyata dan mereka semangat gitu. Karena pertama mereka bisa bersaing dengan temannya sendiri, dan pesertanya alhamdulillah mencapai 85 peserta. Sistemnya sendiri menggunakan sistem gugur, di mana mereka dipaksa untuk berkompetisi. Apabila nilai mereka kurang daripada 70, maka mereka dinyatakan gugur dan tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya di sini jadwal itu sudah dibuat dan itu di-upload di MOLS. Semua kegiatan lomba itu adanya di MOLS dan itu tidak ada di luar. Jadi memang kita optimalisasikan juga penggunaan MOLS ini di masa pandemik ini. Mereka dituntut untuk aktif dalam kegiatan lomba. Karena di sini saya tetap gunakan waktu untuk proses pengumpulan tugas dan lain-lain. Akhirnya kemarin sudah selesai kegiatan battle coding untuk penilaian di UTS ya. Jadi di sini memang saya ada targetkan reward atau hadiah buat mereka yang berhasil mendapatkan nilai atau ranking 1 sampai dengan 3. Di mana mereka dapat nilai A untuk UTS-nya ya, untuk UTS-nya. Jadi tidak untuk semuanya, tapi untuk UTS-nya saja. Karena memang standar battle coding memang saya targetkan juga setara dengan UTS gitu. Jadi mereka apabila dapat nilai yang bagus di battle coding, maka mereka udah nggak perlu ikut lagi UTS. Seperti itu strateginya. Lalu selanjutnya setelah dilaksanakan lomba battle coding, saya juga meminta evaluasi atau semacam masukan dari peserta terkait dengan pelaksanaannya, apa yang kurang, apa yang bisa ditambahkan, dan saran buat mereka saya akan tampung untuk kegiatan battle coding selanjutnya dan juga untuk pelaksanaan di mata kuliah yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya untuk kegiatan saya